Ini para secara global terkait dengan perkara-perkara yang diwajibkan untuk orang yang berpuasa meninggalkannya. Satu. Pembahasan yang berikutnya adalah hal-hal yang diperbolehkan untuk dilakukan oleh orang yang berpuasa. Yang diperbolehkan oleh para secara umum ialah perkara yang mubah, yang hukumnya mubah secara syar'i. Namun di sini ada beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang hal tersebut. Yang pertama, diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi junub setelah terbitnya fajar shadiq. Tolong bahasa saya jangan salah paham. Diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk mandi jenazah setelah terbitnya fajar shadiq, setelah baru subuh. Tahu hal lain? Sama paham sih? Paham lah ya. Ya, ini di malam harinya dia junub dengan istrinya atau dengan budaknya kalau ada. Dan dia belum mandi. Mandinya itu setelah azan subuh, setelah selesai waktu sahur. Diperbolehkan. Salah ini yang akan aku. Ada kuat salah dia. Yang diperbolehkan mandinya atau ngumpul istrinya? Mandinya. Itu saya kuat sekali itu. Saya kuat itu salah paham dikiranya diperbolehkan ngumpul istri setelah azan. Yang diperbolehkan mandinya. Dengan datang hadis Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, muttafaqun alaih. Itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa beliau pernah suatu hari masuk waktu subuh dalam keadaan beliau junub, kemudian beliau mandi dan beliau meneruskan puasanya. Tidak ada masalah. Nanti datang istrinya sebelum waktu subuh. Tidak tahu ya. Yang penting mandinya itu tidak ada masalah. Nah, yang kedua, as-siwak diperbolehkan bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak dikarenakan keumuman dalil yang menjelaskan tentang keutamaan siwak, anjuran menggunakan siwak. Seperti hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu muttafaqun alaih, laula nasyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda bulugh. Kalau aku mengamalkan umatku kata Rasul, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu. Itu umum. Untuk yang puasa, yang nggak puasa terserah. Hanya saja dengan ketentuan Allah, tidak boleh sampai ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tenggorokannya. Siwak itu menggunakan kayu siwak. Jangan sampai serbuk atau serpian kayunya itu dengan sengaja kamu masukkan dalam mulut, dalam tenggorokan. Itu kalau menggunakan kayu siwak. Karena apa hukumnya menggunakan pasta gigi untuk orang yang berpuasa, sikatan diperbolehkan atau tidak? Dengan keterangan tadi disebutkan oleh para ulama diperbolehkan asalkan tidak ada sesuatu pun yang masuk ke dalam tenggorokannya. Cuma lain siwak, lain pasta gigi. Kalau pasta gigi lebih rawan, ya. Kalau siwak tidak. Sehingga kalau Anda merasa aman, tidak harus seperti masuk ke tenggorokan Anda ketika sikat gigi, silakan sikat gigi. Kalau yang khawatir, jangan. Sedangkan kalau mengatakan lebih afdal, tidak sikat gigi menggunakan pasta sampai selesai puasa. Kok dikatakan lebih afdal dengan sabdanya Rasul, la khalufu fam sha'im atyabu 'indallahi min rihil misik. Bau mulutnya orang yang puasa itu lebih
wangi di sisi Allah Subhanahu daripada minyak wangi itu. Menurutkan orang yang puasa itu ya dimaklumi baunya lain dengan orang yang nggak puasa. Nah, boleh saja dengan ketentuan tadi bicara afdal nanti ada sikatannya habis buka puasa sikatan. Nah, tadi ada masalah. Mau pakai siwak, mau pakai pasta gigi, mau pakai apa? Silakan. Yang jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan Anda. Yang berikutnya lagi, yang ketiga, berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung ketika berwudu. Juga dengan ketentuan yang sama tadi ya ikhwan, jangan sampai air itu masuk ke tenggorokan dan jangan sampai pula ketika memasukkan air dalam hidung terlalu dalam menyedotnya sampai masuk dalam tenggorokan. Sehingga normal aja ketika Anda berwudu, kumur-kumur bagaimana biasa, kemudian itu juga bagaimana biasa. Tapi jangan sampai ada yang masuk begitu. Yang tanya akhirnya ini. Terus coba ya. Saya tanya yang lain yang belum. Jangan. Yang namanya orang berwudu dan kumur-kumur itu mestinya ada sesuatu rasa air di mulutnya itu. Gitu Pak ya? Agak segar sedikit. Dia berusaha untuk nggak sampai masuk. Sudah berusaha. Tapi yang namanya orang kumur-kumur yang nempel di mulutnya. Kan gitu ya? Kalau tadi dia sudah berusaha sekuat tenaga untuk jangan sampai terlalu tenggorokan. Kalau saya begini. Sedang saya begitu merasakan kok seger ya? Segernya gimana? Kok enggak berarti nggak dirasakan terus kok. Dia merasakan yang namanya orang habis wudu itu mesti atau merasakan gitu kan ya? Mesti ada sesuatu yang beda di mulut Anda. Apa disunahkan untuk mengambil plastik gini-gini kan? Saya kering gitu. Itu gimana? Ya dia sudah berusaha sekuat tenaga supaya jangan ada yang masuk, kan ini terasa di sini. Jawabannya tidak ada masalah. Atau jangan ragu-ragu. Setelah sudah sekuat tenaga untuk mengeluarkan dan jangan ada yang masuk, yang sisa di situ itu tidak ada masalah. Dan tidak ada keharusan bagi Anda untuk melapnya dengan kain supaya kering. Tidak. Sakaluk. Pikirkan aja. Yang jelas Anda nggak sengaja menyimpan. Allah yang Maha tahu. Jadi paham ya? Perkara yang keempat, al-mubasharatu wal qiblatu lis-shahih. Ini untuk yang suami istri. Diperbolehkan bagi suami istri untuk mencium suaminya atau istrinya atau berjumpa. Diperbolehkan dengan ketentuan tidak khawatir kejadian. Iya, ini masing-masing harus melihat keadaan diri sendiri. Kalau kemudian sampai dia khawatir terjerumus dalam perkara yang haram itu, harus sama istri kok. Iya, ketika Ramadan kamu puasa punya haram, tidak boleh ketika itu. Kalau khawatir jangan. Kalau ada sudah menahan diri, tidak ada masalah. Semata-mata mencium, semata-mata bertumbuh di dalam masalah. Dari mana? Barakallahu fiik. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari Muslim. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa huwa qa'im wa yubashiru wa huwa qa'im walakinnahu kana amlakakum li'irbih. Katanya Aisyah, dulu Rasulullah SAW beliau mencium dalam keadaan puasa. Beliau bersungguh juga dalam keadaan puasa, namun beliau orang yang sangat bisa menahan hajatnya. Dan ini yang ketentuannya, kalau Anda bisa menahan yang satu itu, tidak ada masalah. Boleh, hukumnya boleh. Kalau Anda tidak mau puasa terjerumus, jangan. Nah, iya. Kalau bicara di awal, mana lebih? Nah, rasanya yang satu itu. Pembahasannya lain tak cukup panjang. Bagaimana kalau seandainya sampai keluar air madinya? Jawabannya tidak membatalkan puasa.
Bagaimana kalau saat sampai mengeluarkan air maninya, tapi nggak sampai masuk, jumbo aja, tapi sampai keluar air maninya. Hilangnya laki atau yang perempuan, ada khilaf. Yang benar tidak batal puasanya, tapi sangat berkurang pahalanya. Ya kan benar, nggak batal, berkurang pahalanya. Kemudian yang termasuk pembatal itu kalau berhubungan saja. Itu pendapat yang sahih. Jadi saya katakan kurang pahalanya dikarenakan dia nggak meninggalkan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang yang puasa dia jangan ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli kata Rasul. Dia meninggalkan makanannya, minumannya dan syahwatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu ya? Dengan statusnya yang satu ini. Kalau jelas mana yang lebih afdal? Jawabannya yang lebih afdal ialah di saat Anda melaksanakan aktivitas puasa di malam hari saja lebih aman. Jadi ya, yang dibatasi itu di siang hari, dan malam hari bebas, silakan. Cuma di sini dilanjutkan oleh Rasul secara isyarat untuk yang masih muda-muda, yang masih pengantin anyar, nah harus betul-betul bisa mengerem kemauan dia. Jangan macam-macam. Makanya berikutnya lagi, yang berapa sekarang? Yang kelima ialah yang diperbolehkan ialah al-hijamah. Ini juga ada perbincangan cukup panjang di kalangan para ulama tentang masalah bekam ini batal atau enggak puasa orang yang bekam itu. Tapi yang sahih insyaallah ya kawan, pendapat yang mengatakan tidak mengapa orang yang puasa itu berbekam. Hanya saja bekam itu bisa melemahkan kekuatan dia dalam berpuasa. Dari mana? Jelas diambil jaraknya. Langsung dulu sudah puasa diambil jaraknya lah. Tapi ada masalah kalau jangan yang membutuhkan. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu riwayat Bukhari, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajja wa sahih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hijamah berbekam dalam keadaan berpuasa. Yang berikutnya lagi, singkat-singkat saja. Poin yang ke-6, zauqut ta'am, mencicipi masakan. Namanya masakan dicicipi. Kalau kemudian karena puasa masak nggak boleh dicicipi, tahu-tahu kebanyakan garam, pakai kurang garam, segala macam. Kemudian sudah lapar, ingin makan sayangnya enak dimakan air laut. Diperbolehkan secara hukum syar'i untuk zauqut ta'am. Ini dari asalnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak mengapa bagi orang yang berpuasa untuk mencicipi sesuatu selama tidak masuk ke tenggorokannya. Terang ya, tinggal dicicip di lidahnya, makin keluarkan lagi. Nah, mungkin bisa sentel dua, dikit aja keluarkan lagi. Ini juga diperhatikan oleh ibu, sehingga ketika masak juga demikian, nggak ada masalah bagi mereka mencicipi, tapi jangan sampai masuk ke dalam tenggorokan mereka. Ini biasanya kalau yang masak loh ya. Tahu-tahu apa namanya siang-siang puasa anak kecil makan cendol ini gigit itu niatnya sudah beres. Itu saya kata ya Mas, saya kata itu sudah nggak beres niatnya. Sudah ada pembahasan di kalangan para ulama secara khusus. Itu apa itu pembahasan masalah niat dari sini yang saya bawa. Yang lainnya lagi berkelak untuk orang yang berpuasa. Tidak ada masalah. Riwayat tentang masalah ini yang mengatakan larangan itu berupa riwayat yang lemah dan yang benar tidak masalah. Begitu pula segala sesuatu yang dimasukkan dalam mata. Sakit mata, kasih open, kasih obat mata begitu. Berapa? Yang jangan sampai dipastikan secara medis ada yang masuk dalam tenggorokan dan kerongkongan. Mungkin tidak dari mata ke sini. Maka jangan sampai seperti ini. Kalau sampai ada yang masuk, nah, asal dosa. Yang berikutnya lagi, menyiramkan air yang dingin di atas kepala. Atau mandi terus supaya dingin. Asalkan tidak meminum airnya. Misalkan
lemes badannya nih, siang panas ini. Kemudian dia beli kalau begitu masukkan dalam bak mandinya, biarkan sampai dingin gitu. Kemudian dia mandi, Masya Allah, nggak ada masalah. Ada masalah pernah. Yang penting jangan salah masuk dalam tenggorokan. Itu ketentuan. Mandi mengguyur silakan. Cuman itu saat tertentu saja. Misal orang tua Anda kerja yang ngerendam di air terus. Mana ya. Dan itu kondisi tertentu yang kalau jangan dia butuh diperbolehkan. Asalkan tidak ada yang masuk dalam tenggorokan. Perkara berikutnya ialah suntikan, menyuntikkan sesuatu dalam badannya. Misalkan dia sedang sakit, pergi ke dokter, suntik ini. Terkait dengan masalah suntikan atau infus, apa itu misalnya? Ini dirinci oleh para ulama. Kalau suntikan itu atau infusnya itu ialah dalam bentuk suplemen makanan, maka tidak diperbolehkan. Kalau selain itu nggak ada masalah. Rinciannya tanyakan kepada ahli medis. Tahu ya, dia misalkan sama sakit, takut ini harus suntik ini. Tanya, suntiknya ini apa? Suplemen makanan atau apa? Enggak, bukan, ini obat saja. Ada masalah suntik. Pembahasan yang lainnya lagi, yang berikutnya, yang berapa itu kan? Ibtila'u rizq, menelan ludah. Ini jauh sampaikan ini, kalau tidak sampean repot buatannya nanti. Juga perkara yang diperbolehkan. Sesuatu yang susah untuk ditinggalkan atau dijauhi. Tapi di mana-mana kamu bawa. Sesuatu susah untuk dihindarkan. Baik itu ludah yang ringan ini, atau yang keluar dari dalam sini, dari tenggorokan, atau yang dari hidung. Yang jadi permasalahan kata para ulama, kalau sampai pada tingkat al-akil, mirip seperti orang yang makan ludah, yang dikabarkan. Tahu kabarnya kan? Tahu penting? Katakan mirip kayak makan ludah. Nah, ini perkara yang ceritanya ini. Jadi ceritanya dia mengumpulkan ludahnya itu, mengumpulkan. Kalau banyak, telan sama dia. Makanya itu ada saya jangan digambarkan, atau dia apa yang dari hidungnya itu kumpulkan turun itu semuanya makhluk. Jadi kami terkait dengan masalah bekam tadi itu, termasuk bekam juga ialah donor darah. Diambil darahnya untuk donor darah. Sudah, itu beberapa poin yang disebutkan oleh para ulama, hal-hal yang diperbolehkan dilakukan oleh orang yang berpuasa.